Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pengetahuan kuantitatif hari ke-42. Ya, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja masih tentang aljabar. Kita bahas nomor 110 di sini. Jika penyelesaian persamaan aljabar ini adalah A, berarti A itu maksudnya X-nya ya. Ketika kita dapat X-nya itu sama dengan A, maka nilai dari 3A-2-nya berapa? Langsung kita sederhanakan, ini gampang ya. Berarti kan jadinya 6X min 15 tambah 2-nya masuk, jadi 8X plus 14 sama dengan 15X plus 5. 6X tambah 8X berarti kan 14X. Min 15 tambah 14 berarti kan min 1. Ya. Oke, ya min 1 ya. Min 1 sama dengan 15X plus 5. 14X pindah ke kiri berarti sisanya X. Min 1 min 5. Berarti X-nya itu min 6. Ya. Berarti ini sama aja dengan A-nya itu min 6. Jadi nilai 3A min 2 itu sama dengan 3 kali min 6 yaitu min 18 min 2. Jadi jawabannya min 20. Ya. Nah, hati-hati di sini tadi ya. Benar kan ya? Min 15 tambah 14 itu min 1 ya. 5 ke kiri berarti min 6, ini pindah ke kanan jadi sisa X ya. Jadi opsinya yang A. Yang nomor 110. Nomor 111. Nah, ini nomor 111, hati-hati banyak ada yang mengecoh. Yang kita jabarkan adalah perbandingan ini. A banding B sama dengan B banding C sama dengan C banding A. Berarti kan kalau kita tulis A per B sama dengan B per C sama dengan C per A. Di sini ada dapat 3 persamaan. Kita ambil yang depan dulu sama tengah. A per B sama dengan B per C. Berarti kan kalau dikali silang AC sama dengan B kuadrat. Ya. Itu dari depan sama tengah. Terus depan sama belakang. A per B sama dengan C per A. Berarti dari sini A kuadrat sama dengan BC. Terus dari tengah dan belakang, B per C sama dengan C per A. Kali silang juga. AB sama dengan C kuadrat. Nah, dari sini kita sama dengan kan, sebenarnya terserah ya. Ini kita ambil, ini kalau dilanjutin, ini kan A sama dengan C kuadrat per B ya. Yang ini juga kalau dilanjutkan A sama dengan B kuadrat per C. A dengan A disama dengankan. A sama dengan A. Berarti kan B kuadrat per C sama dengan C kuadrat per B. Kali silang jadi B pangkat 3 sama dengan C pangkat 3. Sama-sama pangkat 3 nih. Ya udah kita coret aja pangkat 3-nya. Kesimpulannya B sama dengan C. Ya. Nah, ingat B sama dengan C. Terus kalau kita mau nyari hubungan A dengan B atau A dengan C, berarti coba kita sama dengankan yang bentuk C deh. C-nya kalau dari sini nih, ini sama ini. C sama dengan B kuadrat per A kan? Berarti C sama dengan C, B kuadrat per A sama dengan, terus C yang dari yang bawah ini, A kuadrat per B. A kuadrat per B. Kali silang juga, berarti B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3. Berarti B sama dengan A. Nah, ini udah cukup nih buat membantu menjawab persoalan ini. Berarti kan kesimpulannya B sama dengan C, B sama dengan A. Artinya ketiganya ini sama. Kita bilang A sama dengan B sama dengan C. Nah, gitu. Jadi untuk menjawab 150 kali A, berarti kan 150A tambah 200B tambah 250C per A tambah 3 kali B 3B min 2 kali C 2C. Boleh kita rubah menjadi satu variabel yang sama. Karena di sini A sama dengan B sama dengan C. Misalkan B sama C-nya kita rubah jadi A. Boleh. Ini kan sama dengan A. Semua kan ke depan ya. Jadi 150A tambah 200A. Maaf ini A. Jadi B sama C-nya berubah jadi A semua. Boleh. Yang bawah juga sama. A tambah 3A min 2A. Nah udah. 150 tambah 200 tambah 250 itu berarti kan 600 ya. 600A per A min A plus 3A 4A 4A dikurangi 2A
2A. A-nya coret. Berarti jawabannya adalah 300. Ya. Poin intinya kita harus menyederhanakan yang bentuk perbandingan ini. Jadi jawabannya yang C ya, 300. Itu yang nomor 111. Lanjut ya. Nomor 112. Nah, ini 112 kita nggak perlu substitusi X-nya. Walaupun sebenarnya bisa ya, X-nya setengah misalkan. Masukin ke P, masukin ke Q, bisa dibandingin nanti. Tapi lebih cepat lagi kalau kita sederhanakan. X pangkat 3 dikali, kalau ada pangkat, pangkatnya dipangkatkan lagi, berarti dikalikan, jadi X pangkat 6. Per yang bawah X pangkat 9. Ini nyari P dulu ya. Berarti kalau dikali, pangkatnya ditambahkan. Jadi X pangkat 9 per X pangkat 9. Berarti ini X pangkat 0 ya. Nah, itu untuk yang P, X pangkat 0. Sedangkan yang Q udah jelas, X pangkat 2. X pangkat 0 kan 1 ya. X pangkat 2. Nah, berarti kalau kita substitusi, misalkan kita ambil X-nya itu berapa setengah. Berarti kan Q-nya kita dapat 1/4. Kesimpulannya, P lebih besar dari Q. Kalau X-nya 1/4, berarti Q-nya 1/16. Nah, ini kan 0,0,0, ya. Kalau dipangkatkan 2 tetap 0, sekian ya, gitu ya. Jadi berapapun X-nya ketika dimasukkan ke Q, nilainya pasti lebih kecil dari P. Ya. Jadi kesimpulannya P lebih besar dari Q. Jawabannya yang option A. Ya. Nah, itu untuk yang nomor 112 ya. Lanjut nomor 113. Nah, ini hati-hati ya. Ini sebenarnya gampang ya. Kita cari X sama M-nya kemudian dibandingkan dari yang depan. Coba nih dilihat nih. Pertama ini kan ada akar, 2X tambah akar, 2X tambah sampai ke dalam-dalamnya. Pertama kita jabarkan yang akar depan, akar paling luar nih. Akar itu kan pangkat setengah. Supaya akar yang paling depan atau yang paling luar ini hilang, berarti kan harus dikuadratkan. Ruas kanan juga kuadrat. Berarti akar depannya hilang, akar yang paling luarnya hilang, jadi sisanya 2X tambah yang dalamnya tulis. Akar 2X tambah akar 2X tambah akar 2X tambah titik-titik. Sama dengan, nah 5-nya dikuadratin, berarti 25. Nah ini kalau kalian ini kan akar 2X tambah akar 2X tambah akar 2X sampai seterusnya itu udah ada di bentuk awal. Yaitu sama aja dengan 5 kan? Nah ini awas nih. Jadi ini berubah jadi 5, gitu caranya. Ya. Berarti kan 2X tambah 5 sama dengan 25. Ingat, ini akar, 2X tambah akar 2X tambah akar 2 sampai paling dalam berapapun, itu sama dengan 5 dari awalnya. Ya. Berarti dari sini kita bisa dapat nih nilai X-nya. Berarti X-nya sama dengan 10. Ya. Nah, itu cara untuk yang untuk mencari X-nya. Begitupun cara mencari M. Sama, ini juga dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Berarti kan sisanya M kali akar, M kali akar, M kali akar, M sampai titik-titik sama dengan 36 kuadrat ya. Nah, terus akar M, akar M, akar M-nya itu berubah menjadi 6. Yang ini berubah jadi 6 ya. Tapi bedanya ini dikali. Berarti M kali 6 sama dengan 36, berarti M-nya sama dengan 6. Jadi bisa kita simpulkan X-nya 10, M-nya 6, berarti X lebih besar dari M. Ya, jadi itu X-nya lebih besar dari M. X-nya 10, M-nya 6. Optionnya yang B. Itu untuk yang nomor 113 ya. Satu soal lagi, 114. Nah, ini hati-hati ya. Untuk nomor 114 ini, X, Y, Z-nya itu bilangan positif. Jika X kurang dari Y dan X lebih besar dari 5Z, maka yang benarnya yang mana? Maksudnya itu ya. Berarti ini kalau kita lihat dari dua pertidaksamaan ini, X kurang dari Y dan X lebih dari 5Z. Kalau kita masukin ke garis bilangan, berarti yang paling besar itu adalah Y. Terus yang tengahnya X, 5Z-nya yang depan. Coba kita bandingkan. X kurang dari Y, berarti X-nya sebelah kiri dari Y kan?
Nah, benar ya. Ini kalimat pertama. Terus X lebih besar dari 5Z. Otomatis 5Z-nya itu di sebelah kirinya X. Karena X-nya lebih besar. Nah, ya. Jadi ini kita artikan dulu untuk yang garis bilangannya. Berarti dari sini kelihatan 5Z itu paling kecil, X itu pertengahan, yaitu paling besar. Permasalahannya berarti di sini kita harus membuktikan mana nih yang paling benar nih. Ya udah kita ambil aja permisalan X, Y, Z-nya. Misal Z-nya kita ambil 1. Berarti ingat kalau ini ada lebih dari kurang dari berarti nggak boleh sama X sama Y-nya. Berarti kalau Z-nya 1, garis bilangannya yang paling kiri jadi 5 kali 1. Jadi 5, otomatis X sama Y-nya harus lebih besar dari 5 kan? Ya udah kita ambil X-nya 6, Y-nya 7. Nah, gitu. Ya. Udah nih. Tinggal dicocokkan. Kira-kira mana jawaban yang paling benar? Contoh, option A, Y kurang dari Z. Benar nggak? Y lebih kecil atau kurang dari Z? Salah ya. Yang A salah. Yang B, X min Z. 6 kurangi 1, 5. 5 itu lebih besar dari 7. Salah. Yang C, Y lebih besar dari Z. 7 lebih besar dari Z. Nah, ini udah kelihatan jelas benar. Ya. Udah, nggak usah buktiin yang lain ya. Ntar kelamaan. Jadi, yang paling benar adalah yang C. Nah, ini ambil permisalan ya. Tapi harus dimasukin ke garis bilangan dulu. Ya. Nah, itu pembahasan PK untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.